Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizky di sini. Gimana? Kelihatan beda nggak settingnya? Sebenarnya sama aja sih, orang settingnya tetap di kamar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang PS5 dan PC. Nah, kita tahu sendiri bahwa PS5 udah lama diluncurkan di Indonesia, baik secara resmi maupun ada yang impor langsung dari luar. Nah, untuk harganya sendiri kita tahu bahwa untuk yang versi dengan digital edition sekitar 7 juta dan yang dilengkapi dengan Blu-ray sekitar 8 jutaan. Harga tersebut sempat menimbulkan percakapan di media sosial bahwa termasuk mahal. Padahal harga di luar negeri sendiri hanya $499. Ada sentimen bahwa mendingan rakit PC aja daripada PS5. Nah, apa benar PS5 lebih mahal daripada untuk build PC dengan kekuatan yang setara dengan PS5? Yang pertama kita bahas dengan CPU. Nah, untuk PS5 sendiri kita tahu bahwa CPU-nya adalah CPU custom yang dari AMD Zen 2 yang mengandung 8 core 16 thread. Nah, untuk di PC-nya sendiri untuk yang 8 core 16 thread yang paling dekati adalah Ryzen 7 3700X dengan 8 core dan 16 thread yang sama, tetapi speednya lebih tinggi. Di Indonesia prosesor tersebut rata-rata dijual di harga 5 jutaan. Tentu sangat mahal. Ada alternatif lain, yaitu menggunakan Ryzen 5 3600. Core-nya lebih sedikit, yaitu 6 core 12 thread. Tetapi untuk boost clock-nya Ryzen 5 ini tembus 4,2 GHz, yang artinya lebih tinggi daripada clock-nya PS5 sendiri. Untuk harganya sendiri, Ryzen 5 3600 berkisar antara 3 jutaan rupiah. Nah, soal grafis, Sony sekali lagi mempercayakan grafis kepada AMD yang mengeluarkan kekuatan sebesar 10 teraflops dan arsitektur baru RDNA 2 yang dikeluarkan oleh AMD. Yang mendekati 10 teraflops adalah 5700 XT dengan kekuatan 9,75 teraflops. Tetapi yang jadi masalah adalah 5700 XT ini tidak mendukung ray tracing, sedangkan untuk di PS5 sendiri sudah mendukung ray tracing. Nah, otomatis ketika kita ingin ray tracing, kita harus mengandalkan GPU dari Nvidia. Ada alternatif lain GPU Nvidia, yaitu Nvidia RTX 2060. RTX 2060 dapat mengeluarkan kekuatan ray tracing, di mana harganya saat ini rata-rata berkisar antara 13 jutaan. Tahu sendiri kan harga VGA sekarang naiknya gila-gilaan. Oke, kita lanjut ke media penyimpanan. Untuk media penyimpanan PS5 kapasitasnya 825 GB atau hampir 1 TB. SSD tersebut bisa memuntahkan kecepatan 5,5 GB per detik. Ini sangat kencang sekali dan hanya beberapa komponen PC yang bisa menembus 5,5 GB per detik dengan menggunakan colokan PCIe 4,0. Nah, SSD sendiri yang ber-PCIe 4,0 hanya sedikit, yaitu WD Black SN850 dengan kecepatan tembus hingga 7 GB per detik. SSD ini juga sudah mendukung PCIe 4,0, jadi memang sudah setara dengan PS5. Nah, untuk WD Black sendiri harganya untuk 1 TB bisa tembus hingga 3 jutaan ke atas. Kalau kamu mau mencari yang lebih murah, ada yang kapasitas 500 GB dengan harga hanya 2 jutaan saja. Untuk motherboard, karena kita menggunakan prosesor AMD yaitu Ryzen 5 3600 ataupun Ryzen 7, maka yang kita perlukan adalah motherboard dengan chipset B550 atau X570. Nah, motherboard itu sendiri tersedia banyak di marketplace dengan harga kisaran 1 jutaan. Jadi cukup mudah dicarinya dan harganya murah. PS5 sendiri mempunyai power supply dengan kapasitas 370 watt. Nah, untuk di PC-nya sendiri kita nggak bisa mencari untuk kapasitas 370 watt karena RTX 2060 menyarankan power supply dengan minimal 500 watt. Untuk 500 watt sendiri power supply banyak di pasaran, tetapi dengan kualitas yang minimal 80+, kamu bisa menyiapkan dana sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah untuk membelinya di marketplace. PS5 mempunyai memori GDDR6 sebesar 16 GB, yang artinya memori tersebut dibagi untuk memori VRAM VGA
maupun memori untuk menyimpan game tersebut. Oleh karena itu, kita samakan untuk kebutuhan memori di PC, yaitu 16 GB agar amannya. Karena game-game sekarang maupun game-game next gen memakan memori yang sangat banyak. Oke, untuk RAM-nya sendiri disarankan untuk RAM DDR4 16 GB dengan konfigurasi dual channel 2x8 GB. Harganya sendiri di pasaran berkisar antara 1 jutaan rupiah. Harga tersebut belum termasuk casing ya, casing, keyboard, dan mouse. Dalam artian memang jatuhnya PC lebih mahal, tetapi PC punya fungsionalitas yang lebih tinggi daripada PS5. Kalau hanya sekedar main game, kenapa kamu nggak beli aja PS5? Tapi kalau kantongmu tebal, kenapa nggak beli dua-duanya?